Mereka mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, termasuk para founding father kita mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu tanggalnya atas restu daripada Habib Ali Habsyi Kuitang. Itu saya nyatakan salah besar. Karena Anda harus paham, sejarah-sejarah yang di Indonesia ini sudah berubah drastis melalui Snok tadi itu. Ini ada beberapa keterangan ya mengenai tentang zaman orientalis ke Indonesia. Satu itu. Yang kedua, ketika di Indonesia ada yang mengagungkan Habib Kuitang, yang katanya dia ini adalah orang pertama yang mendirikan taklim, metode pengajaran di Indonesia, itu bohong. Anda ini orang Indonesia, tinggal ini orang Indonesia, Pak. Kalau begitu kemana perjuangannya Syekh Junaid Batawi? Syekh Junaid Batawi ini lebih duluan daripada dia. Yo, kan ini sampai beliau melahirkan murid-murid hebat seperti Syekh Nawawi. Nah, Syekh Junaid Al-Batawi ini justru orang yang ada di Batavia, walaupun tidak dihiraukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kan begitu. Yang kedua itu, berarti kalau Anda hanya membanggakan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Anda telah khianat dengan ulama kita sendiri. Jauh, secara karamah jauh. Nah, ini kan orang membaca di website Bapak, yang seakan-akan yang berhasil mengislamkan Batavia, membuat metode pengajaran taklim ini adalah hasil dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Salah itu. Jauh-jauh hari sebelum mereka ada di Indonesia, Syekh Junaid itu sudah menjadi ulama besar. Syekh Junaid Batawi ini hampir dilupakan loh di tanahnya, di Batavia. Kalau sekarang Jakarta, orang sibuk-sibuk jarah kok makomnya Kuitang. Loh, ulama kita yang sebenarnya berjuang dilupakan. Dua poinnya. Yang ketiga, Anda ingat, karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini dia murid kesayangannya Utsman bin Yahya. Saya punya data nih, bukunya nih, ya. Dan nanti saya akan sampaikan di dalam Risalah Sunnah wal Jamaah apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini muridnya Utsman bin Yahya yang diangkat oleh kolonial Belanda di zaman pemerintahan Hindia Belanda menjadi mufti Batavia pada waktu itu. Logikanya, kalau mereka itu benar-benar ingin memakmurkan bangsa Indonesia, kenapa yang diangkat imigran sebagai mufti Batavia? Kenapa bukan ulama-ulama kita? Padahal ulama Syekh Junaid masih ada di situ pada waktu itu. Justru ulama-ulama kita gerak-gerik syiar agamanya diawasi betul. Itu catat ya. Sampai ada salah satu amanah wasiat yang disampaikan oleh Utsman bin Yahya kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Jadi nggak pakai Habib, saya lupa. Ikut Al-Mujib tadinya. Ini fakta. Makanya kalau baca sejarah jangan di website. Di website itu banyak siber-siber dari mereka. Kadang-kadang website dari NU saja keliru kok. Kan begitu. Sekarang kalau memang yang menentukan tanggal kemerdekaan itu adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang, itu kan, ini sudah tidak sinkron dari tanggalnya, kapannya dengan apa yang disampaikan dalam sejarah Bapak Ulama Banten. Orang yang pertama kali didatangi oleh Bung Karno untuk mengusir penjajah itu adalah Abu Yamamah Arwin. Itu dalam catatan sejarah Banten. Itu ya. Terus itu sejarah yang sangat keliru, dan itu memang sengaja karena Snok, Pak, yang merubahnya Snok yang mengajukan ke pemerintah Hindia Belanda juga supaya mufti Batavia yaitu Utsman bin Yahya, ya Snok yang mengajukan. Coba Anda bayangkan. Yang ketiga yang ingin sampaikan berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau organisasi NU. Dengan bangganya mereka dari klan Ba'alawi mengatakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berani mendirikan NU kalau tidak ada izin dari 4 habaib. Dusta itu. Di antaranya ini yang mereka gembar-gemborkan adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Ngapunten, Anda kalau baca di dalam sejarah NU yang benar, yang tidak dirubah,
Habib Ali Kuitang dia mendeklarasikan diri sebagai warga Nahdliyin tahun berapa? 1933. Setelah muktamar di Bandung yang ke-13 kalau nggak salah. Ternyata pada waktu itu Kiai Haji Wahab Hasbullah sama bisnis Samsuri Pak dari Jombang kan mengutus salah satu murid untuk mendatangi Habib Ali Kuitang. Ini alasan kenapa NU didirikan di Surabaya, kok nggak di Batavia. Sementara di zaman pemerintahan kolonial Belanda sudah ada mufti. Mufti ini kan orang ahli fatwa. Kenapa ulama-ulama kita memilih Surabaya di Kertopaten, di rumahnya Kiai Haji Wahab Hasbullah? Karena ulama-ulama kita tahu Batavia adalah pusat pemerintahan kolonial Belanda beserta antek-anteknya. NU akan sulit berkembang. NU setelah didirikan 1926 di Surabaya, dari sekian banyak daerah wilayah yang ada di Nusantara, yang tidak berkembang itu di Batavia. Kenapa alasannya? Karena sebelum wafatnya Utsman bin Yahya memberikan amanah kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang begini, kamu jangan sekali-kali ikut organisasi yang ada di pribumi ini, karena mereka sudah punya tujuan mau mendirikan Alawiyah. Tapi ulama kita ya hebat, gak kalah siasatnya. Beberapa murid-muridnya mengajarkan diplomasi ke Batavia, mengajak masyarakat untuk memahami ajaran Nahdlatul Ulama. Singkat cerita, ada salah satu muridnya yang kebetulan dari murid Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dekat dengan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Beliau matur, kenapa di Batavia ini kok sulit berkembang NU? Sementara di daerah-daerah lain itu sudah terbentuk, artinya sudah terorganisir lah. Sekarang jenengan setiap ditanya oleh kiai-kiai NU, jenengan mendukung tentang adanya Nahdlatul Ulama didirikan. Tapi jenengan sendiri abu-abu dalam hal memihak ke NU ataupun bukan. Ke Muhammadiyah tidak, ke NU juga tidak, karena dia takut dengan fatwanya Utsman bin Yahya pada waktu itu. Ini perlu serius ini ya, saya jelasin perlahan nih. Setelah itu diundanglah oleh ulama-ulama NU supaya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bisa hadir di muktamar yang ke-13 kalau nggak salah di Bandung. Gitu Pak. Hadirlah di tahun 1933. Setelah dia hadir di muktamar NU, karena kadung isin bahasanya, Habib Ali Al-Habsyi kadung isin. Akhirnya di hadapan Kiai Haji Wahab Hasbullah, di hadapan kiai-kiai NU muassis NU pada tahun 1933, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang mengatakan dirinya adalah warga NU. Jadi dia memproklamirkan sendiri. Sendiri. Ingat tuh sejarah yang nyata. Kita punya sejarah ini yang banyak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau Anda bangga monggo, tapi awas. Kalau Anda hanya membanggakan mereka saja, melupakan Syekh Junaid Batawi, berarti Anda bohong. Itu namanya asobiyah. Kalau bagi kami lebih bangga kepada Syekh Junaid Batawi daripada kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Masuk. Yang sebenarnya perjuangannya gak ada apa-apanya. Saya tanya, yang kau banggakan sebagai Habib Kuitang pernahkah menjadi imam Masjidil Haram? Orang pertama kali yang menjadi imam Masjidil Haram adalah Syekh Junaid Batawi, yang kemudian dilangsungkan estafetnya oleh Syekh Nawawi Bantani, dan kemudian dilanjutkan oleh Syekh Khatib Minangkabau. Ulama kita. Anda lucu, Anda bela-bela. Dari dulu nggak ada strategi. Maka jangan kaget. Kita jangan kaget kalau dari oknum-oknum Lemba Alawi mereka tidak mau istilahnya masuk kepada NU pada waktu itu. Nah, kalau sekarang dia kembali lagi kepada fatwanya Ki Fuad Hasyim, ya Nahdlatul Ulama'i anti tijarati, kan begitu. Wahai NU ku sayang, engkau adalah perniagaanku, karena aku tahu rabihat bila khusrin ladal uqala'i. Kalau orang yang masuk ke NU pasti untung bisnisnya, gak akan rugi. Ingat ya, kalau orang mengatakan, ada juga kan, dari dulu Habib dengan NU atau Habib Alawiyah itu selalu berkesinambungan, selalu
berdamai. Ingat, yang berdamai itu karena orang Indonesianya punya ketawaduan. Padahal mereka menggerogoti Nahdlatul Ulama sendiri. Bukti nyata dengan adanya ketika dideklarasikan NU di Surabaya, kenapa tidak di Batavia? Karena di situ berat ada kolonial Belanda yang bekerjasama dengan antek-anteknya. Kalau gentle benar mendukung NU untuk berdiri, harusnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang pada tahun 1926 sudah menyatakan sebagai warga NU. Kenapa tahun 1933? So, ada yang berani gak dari PBNU yang buka sejarah ini? Gak akan yang berani, mereka takut. Tidak ada. Dia memproklamirkan diri sebagai warga Nahdlatul Ulama tahun 1933. Itu pun karena ada teguran dari murid NU yang datang ke Batavia. Sekaligus diundang dari muridnya Ki Wasbullah, diundang untuk datang ke Muktamar. Udah datang ke Muktamar, aduh ini orang semua. Akhirnya saya nyatakan pada hari ini di tahun 1933 saya adalah warga NU. Karena mereka menganggapnya kita ini membenci, padahal kita ingin meluruskan sejarah loh. Kita beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan menyampaikan seperti ini dianggap rasis. Sementara klan Ba'alawi yang sudah 1 abad lebih mendoktrin umat Nahdliyin, mendoktrin umat Islam yang ada di Nusantara, bahkan merubah sejarah-sejarah di Nusantara melalui orientalis-orientalis yang dibawa oleh Belanda. Apakah mereka tidak rasis dengan doktrinnya? Rasis. Bahkan kalau dengan kalimatnya, Kapunten, Habib Lutfi yang kemarin saya tayangkan videonya, itu doktrin rasisnya mereka yang menyatakan li anna sadatal Ba'alawi awwalu man yadkhulul al-Jawa, bahwa yang pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara adalah sada-sada Ba'alawi, kata dia. Itu Habib Lutfi, ulama sufi sedunia. Lalu Wali Songo dikemanakan? Dikemanakan Wali Songo? Kan begitu. Nah ini sebenarnya harus diungkap. Andai kata Tiger tidak mengatakan, oh berarti kalau begitu kamu tahu nggak Habib Kuitang? Jadi seakan-akan itu dia berjasa di Nusantara. Pret itu. Betul. Logikanya nih, logika saja. Nih, orang Yaman ini kan zuriyah Rasulullah kata mereka. Kita nggak tahu dari suku mananya. Kenapa di abad 18-19 kok yang memimpin Hijaz bahkan menjadi imam Masjidil Haram ke ulama kita? Bahkan saya meyakini andai kata pada waktu itu Wahabi tidak menguasai tanah Arab yang dipimpin Inggris, sampai dini hari yang menjadi imam Masjidil Haram pasti orang Indonesia. Serius. Strateginya ulama kita, walaupun NU belum berdiri, penjaga gawang bahasa apa itu? Penjaga gawang di Timur Tengah. Kalau ada kitab-kitab yang mau masuk Indonesia, dilihat ada bagiannya Pak, kan begitu. Tapi sekarang NU sudah bagus sebegini tapi masih kebobolan pesantren. Karya-karya Wahabi masih bisa masuk, kan aneh nih. Jadi Anda silakan sebagai muhibbin habaib siapa saja silakan, tapi dengan cara Anda menantang seperti itu yang seakan-akan ulama kita tidak ada bandingannya dengan mereka, itu salah. Makanya saya ungkap duluan siapa orang saya Junaid Betawi ini asli kelahiran sono kok. Kan begitu. Beliau bisa melahirkan Syekh Nawawi, melahirkan ulama-ulama lainnya. Sekarang saya tanya, siapa yang dilahirkan oleh Habib Al-Habsyi kalau bukan dari mereka yang terkenal? Kalau orang yang nyati ke dia paling orang Nusantara ya jadi budak. Jadi Jo, Masya, kan begitu ya.